Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Pada part sebelumnya, Hajin pun menyadari jika situasi hutan bambu mulai berbahaya bagi tubuh manusia karena sirkulasi energi ki di dalam hutan itu sangatlah terlalu kuat. Itulah sebabnya hutan bambu ini hanya cocok untuk penyembuhan. Akan tetapi itu sangat berbahaya kepada manusia apabila terlalu lama berada di dalam hutan itu. Dan itu seperti bom waktu yang akan meledak kapan saja. Oleh karena itu, ia bertekad dalam waktu 3 bulan ke depan ia akan menuju jantung hutan itu untuk menaklukkannya. Selain itu, ia juga menyadari bahwa tuan muda keempat yang bernama Muyun adalah orang yang selalu berusaha dengan berbagai macam cara untuk membunuh Soryang. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 8. Cerita dimulai. Terdengar suara Madongpil yang selalu saja menahan tuan muda untuk tidak pergi menuju jantung hutan bambu. Anda seharusnya lebih tenang karena Anda tidak tahu binatang iblis apa yang ada di jantung hutan itu. Dengan santainya Hajin mengatakan, jika aku tahu apakah ada perbedaan, apapun bahayanya yang ada di sana itu tidak bisa merubah fakta kalau kita sudah kehabisan waktu. Dan aku tidak akan menyerah begitu saja untuk mendapatkan energi ki bambu yang paling sempurna. Namun di dalam hatinya ia berkata, jika aku kembali ke kultus dalam tingkatan level kekuatan yang seperti ini, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh murid keempat kepadaku. Lalu Madongpil mengatakan, kalau begitu saya akan bertanya kepada Raja Demon tentang binatang apa yang ada di dalam sana dan bagaimana caranya untuk mengatasi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lagi-lagi Hajin mengatakan, sudah aku bilang tidak akan ada bedanya kalau aku tahu ataupun tidak. Lagi pula, bagaimana menurutmu, kenapa Raja Demon mengumpulkan para eksekutif level tinggi untuk memanen bambu spiritual? Jika persiapan bisa dilakukan, maka dia bisa saja mengirimkan manusia demonik kapanpun ia mau. Alasan dia melakukan itu adalah karena tidak ada gunanya mengirimkan siapapun ke dalam sana, kecuali mereka memiliki kekuatan setingkat level eksekutif. Mendengar itu, sambil berteriak, Madongpil mengatakan, itu adalah salah satu alasan agar Anda tidak boleh pergi. Saya memang mengakui kalau Anda sekarang sudah menjadi sangat kuat. Tapi saya harus jujur, kalau Anda sama sekali belum mendekati level kekuatan para eksekutif. Hajin pun berkata, apa yang kau katakan itu memang benar. Aku belum bisa bersanding dengan 9 eksekutif demonik agung. Akan tetapi, aku memiliki bakat yang tidak mereka miliki. Terlihat Madongpil begitu heran apa yang dimaksud oleh tuan muda tentang bakat yang tidak dimiliki oleh para eksekutif. Teknik bela diri bayangan dewa kegelapan dan juga teknik sembunyi Chun Hajin sang raja asasin. Ketika aku hidup sebagai asasin selama masa perang, aku tidak bisa terpisahkan dari teknik sembunyiku. Aku bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa aku adalah pengguna teknik sembunyi yang terhebat sebagai asasin terbaik di dunia. Selama 8 bulan ini, aku tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik sembunyi di hutan bambu ini, karena ini hanyalah tempat untuk aku berlatih dan bukan medan perang. Namun, jantung hutan bambu adalah wilayah yang misterius, dan itu tidak bisa dianggap sebagai tempat latihan lagi. Perjuangan antara hidup dan mati, tempat di mana aku harus mencapai tujuanku, dan menggunakan cara apapun yang diperlukan. Namun karena aku sudah mengubah ki kegelapan menjadi seni demonik, maka aku tidak bisa menggunakan bayangan kegelapan dengan sesuka hatiku. Itulah kenapa aku membutuhkan ramuan pemulih kekeruhan, karena aku harus menekan sedikit energi demonik untuk mengaktifkan kekuatan bayangan kegelapan. Ketika aku memakan ramuan pemulih kekeruhan, maka aku akan memiliki waktu sekitar setengah jam. Dan jika dinilai dari ukuran jarak hutan bambu, waktu setengah jam sudah lebih dari cukup untuk mencapai jantung hutan.
Di saat Hajin meminta Ma Dongpil untuk tinggal di rumah saja, tiba-tiba secepat kilat Ma Dongpil langsung menghalangi langkahnya. Ia berkata, "Saya minta maaf, tapi saya tidak akan membiarkan Anda untuk pergi ke jantung hutan hanya seorang diri. Saya tidak bisa menuruti perintah Anda. Jika Anda benar-benar ingin pergi sendirian, maka Anda harus memenggal kepala saya." Mendengar itu, ia terdiam sesaat. Lalu ia berkata, "Baiklah, kau boleh menemaniku. Akan tetapi hanya sampai pintu masuk jantung hutan. Aku akan melarangmu apabila kau melangkah terlalu jauh." Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun berlari dengan sangat cepat melewati rimbunan hutan bambu. Namun tiba-tiba saja Hajin menghentikan pergerakannya. Lalu ia berkata, "Ini adalah tempat di mana aku berburu kuda iblis. Sepertinya ini adalah pintu masuk ke jantung hutan bambu." Di antara energi ki bambu, tercium aroma busuk yang telah terbawa angin dari kedalaman hutan bambu. Mereka yang menyadari aroma itu, mereka berpikir jika itu adalah bau bangkai dari para binatang. Benar saja, tidak beberapa lama mereka memasuki pintu masuk jantung hutan. Ma Dongpil begitu terkejut saat melihat bangkai para binatang iblis yang tergeletak begitu saja. Mereka mati dengan cara tidak wajar karena semua makhluk itu telah mati setelah muntah darah. Hajin pun menyadari ketika melihat seekor binatang iblis dengan bentuk tubuh yang belum pernah ia lihat. Sambil menunjuk, ia berkata, "Aku rasa ada beberapa binatang iblis yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Bukankah itu seekor macan?" Ma Dongpil pun mengatakan itu adalah Mengji. Dia adalah binatang iblis yang berada di tingkatan teratas hutan bambu. Saya pernah mendengar bahwa ia tidak pernah meninggalkan jantung hutan bambu ini. Dia adalah binatang iblis dengan energi ki tertinggi kedua. Bahkan para eksekutif hampir tidak pernah melihat binatang itu. Melihatnya adalah sebuah keberuntungan meskipun ia sudah mati. Mendengar Hajin yang bertanya binatang iblis apa yang memiliki tingkatan pertama, sambil menoleh ke sebuah arah, ia mengatakan bahwa binatang iblis itu ada di sebelah sana. Ternyata binatang iblis itu adalah seekor ular yang memiliki dua tubuh berkepala satu. Meskipun saya baru pertama kali melihat bentuk aslinya, akan tetapi saya sangat yakin kalau itu memang dia. Hajin masih tidak percaya jika ular kecil itulah yang memiliki tingkatan pertama di dalam hutan bambu. Sambil berlalu ia berkata, "Yang aku lihat ular itu tidak sekuat dengan rumornya. Bahkan sepertinya ia tidak berbisa. Meskipun dia menjadi yang terkuat, tetap saja ia akan menjadi bangkai seperti yang lainnya." Kemudian Hajin memeriksa salah satu dari bangkai itu. Ia mengatakan, bangkai-bangkai ini keadaan mereka terlalu aneh. Mereka mati dengan cara berkelompok. Sepertinya mereka telah dikalahkan oleh sesuatu, tetapi tidak ada satupun bekas luka di tubuh mereka. Lalu ia berpikir, bahkan bambu yang memiliki energi ki yang seharusnya lebih tebal dan lebih berkembang saat mendekati jantungnya, mereka semua telah layu dan mati. Aku penasaran makhluk apa yang bisa melakukan ini. Semua nyawa yang ada di sekitar sini terlihat seperti ada yang menghisapnya, sehingga mereka semua langsung mati. Kemudian Hajin merasakan hembusan angin yang berbeda dari dalam jantung hutan bambu. Seketika ia langsung mengamati dengan seksama asal datangnya hembusan angin itu. Ma Dongpil begitu heran saat ia ingin bertanya apa yang Tuan Muda lihat. Akan tetapi Hajin langsung memberinya kode untuk berdiam dan menghentikan langkah kakinya. Melihat itu, ia berpikir, ada apa dengan Tuan Muda? Ini hanyalah angin biasa. Seolah-olah ia merasakan kehadiran sesuatu yang sangat berbahaya. Terlihat Hajin begitu tegang karena sensasi yang mengerikan itu datangnya dari arah jantung hutan bambu. Kemudian ia berkata, "Mulai saat ini aku akan melanjutkan perjalanan ini hanya seorang diri, dan kau tunggulah di sini. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah ikuti aku, sebab mulai saat ini situasinya akan berbahaya. Karena di dalam sana aku merasakan aura membunuh yang sangat kuat." Dengan tatapan mata yang tajam, ia melangkahkan kaki penuh percaya diri, sebab di depan sana ia akan tahu seperti apa jantung hutan bambu yang sebenarnya. Cerita berpindah di kediaman sang Raja Demon. Terlihat ia begitu santai bersama para selirnya.
Akan tetapi, melalui alam bawah sadarnya, ia telah bertemu dengan seekor binatang iblis serigala yang menatapnya dengan tatapan yang tajam. Lalu, ia berkata, "Aku pikir kita tidak memiliki alasan untuk saling bertemu. Jadi, apa alasanmu ingin bertemu denganku?" Namun, iblis serigala itu tidak menghiraukan perkataan sang raja. Akan tetapi, ia langsung mengaum dengan sangat keras, sehingga menimbulkan aura kegelapan yang sangat kuat. Bahkan, seluruh selir yang ada di belakang sang raja langsung tidak sadarkan diri. Setelah itu, sang raja memerintahkan bawahannya untuk segera memanggil kepala guardian yang bernama Mudam. Dan tidak beberapa lama kemudian, sambil berlutut, ia pun mengucapkan salam kepada Raja Demon. Lalu sang raja bertanya, "Selama aku pergi bertapa, apakah ada seorang elder yang pergi memasuki ke jantung hutan bambu?" Mudam pun menjawab bahwa itu adalah hal yang mustahil bisa terjadi, karena apabila ada kejadian penting yang seperti itu, sudah pasti saya langsung melaporkan kepada Anda. Kemudian sang raja kembali berkata, "Aku pernah mendengar jika murid ketiga telah pergi bersama elder ketiga, dan kau mengatakan jika ia adalah anak yang cukup baik." Mudam kembali menjawab, "Itu memang benar meski dia masih muda, namun dia salah satu yang terkuat dari 10 elder. Walaupun ia sedikit bodoh, akan tetapi ia cukup berbakat dan berpengalaman. Jadi saya rasa kalau dia adalah orang yang cocok untuk melayani tuan muda ketiga." Mendengar itu, Raja Demon berpikir, ini sudah 8 bulan berlalu, meskipun murid ketiga sudah mendapatkan kesempatan masuk ke dalam hutan bambu, akan tetapi pasti ada keterbatasan untuk pertumbuhannya. Lalu apakah ia memang benar-benar murid ketiga? Dan besok malam adalah bulan purnama. Apakah itu alasan iblis serigala menampakkan wujudnya di hadapanku? Apa yang telah dilakukan oleh murid ketiga? Apakah kau telah dibutakan oleh keserakahan sehingga kau berjalan menuju kematianmu? Atau kau berjalan dengan keberuntungan yang luar biasa? Aku lumayan penasaran, apakah kau bisa keluar dengan keadaan hidup dari jantung hutan bambu itu? Cerita kembali berpindah. Terlihat Hajin yang terus masuk menuju ke dalam jantung hutan bambu. Ia bergumam, apa yang ada di dalam sana? Dan ki mengerikan apa yang mengalir deras bersama hembusan angin ini? Semakin aku melangkah mendekati jantungnya, maka semakin kuat energi yang aku rasakan. Sambil menahan rasa sakitnya, ia berkata, "Kalau terus begini, ini akan sulit untuk aku lewati. Bahkan berdiri tegak aku sudah kesulitan. Ini sangat luar biasa, aku belum pernah merasakan energi ki yang seperti ini." Akan tetapi, di tengah ki yang luar biasa itu, ia menyadari jika ia pernah merasakan hal yang sama saat ia pertama kali bertemu dengan Raja Demon di pavilion penghakiman demonik. Ini sama seperti aura luar biasa yang di waktu itu langsung membuatku teringat dengan kematian. Angin yang tidak membawa niat dan kekuatan yang ada di dalamnya. Ini sama berbahayanya dengan sang Raja Demon. Tapi jika aku berhasil melewatinya, akan ada sebuah hadiah yang aku dapatkan, sama seperti saat aku bertemu dengan Raja Demon. Terlihat angin itu semakin berhembus kuat. Sambil menahan rasa sakitnya, ia berpikir, meskipun aku sudah menyelimuti tubuhku dengan energi demonik, namun tetap saja aku mengalami luka dalam. Kalau seperti ini, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Keberadaan makhluk kuat apa yang ada di dalam sana, sampai-sampai aku tidak mampu menahannya dengan menggunakan energi demonikku. Kemudian Hajin mengeluarkan sebuah ramuan. Ia berpikir tidak ada cara lain lagi selain meminum herbal penghilang kekeruhan agar ia bisa menekan energi demoniknya dan menggunakan teknik bersembunyi. Setelah Hajin meminum herbal itu, ia merasakan efek dari herbal itu telah menyebar di dalam tubuhnya, dan energi demonik yang telah melindunginya perlahan mulai menghilang. Aku merasakan tubuhku menjadi sangat ringan. Bahkan hembusan angin yang sangat kuat hanya berlalu melewati tubuhku, karena tubuh ini telah menjadi transparan dan tidak terlihat. Dan ini adalah seni bayangan dari Dewa Kegelapan, teknik bersembunyi Raja Assassin terbaik di dunia yang sangat berjaya di masanya. Di sisi lain, Ma Dongpil sangat heran sekali karena ia merasakan bahwa angin kencang dan energi demonik yang dari tadi berhembus kencang telah melemah seketika. Namun ia begitu terkejut ketika melihat tuan muda telah menghilang dari hadapannya.
Terlihat Hajin yang berjalan santai melewati rimbunan bambu, angin, dan dedaunan yang menembus tubuhnya. Ia berpikir karena kehadiranku sudah menghilang, maka secara otomatis tekanan ki yang mengerikan itu langsung berhenti seketika. Kalau situasinya seperti ini, aku akan bisa mencapai jantung hutan bambu sebelum efek dari herbal ini mulai menghilang. Dengan tatapan mata yang penuh kepercayaan, ia berkata, "Wahai jantung hutan bambu, tunjukkan kepadaku apa yang telah kau sembunyikan di dalam sana." Akan tetapi, tiba-tiba saja kakinya tersandung sesuatu, sehingga ia pun langsung tersungkur ke depan. Sambil menahan rasa sakitnya, ia berkata, "Ini seharusnya tidak bisa terjadi. Mana mungkin aku bisa tersandung ketika aku menggunakan teknik bayangan." Dengan wajah kesalnya ia berkata, "Dasar sialan, apakah kau batu spiritual atau semacamnya? Seharusnya kau tidak bisa menyentuhku." Namun seketika ekspresi wajahnya langsung berubah ketika melihat seekor binatang dengan tubuh yang mungil, imut, dan lucu telah tertidur dengan pulasnya. Sambil memperhatikan binatang itu, ia berkata, "Apakah ini seekor rubah? Kenapa makhluk kecil ini bisa ada di dalam jantung hutan bambu?" Tapi Ma Dongpil mengatakan semakin aku masuk ke dalam jantungnya, maka semakin kuat binatangnya. Kalau begitu, binatang kecil ini adalah binatang terkuat yang ada di dalam hutan bambu. Melihat posisiku yang sekarang, seharusnya aku tidak bisa menilai dari segi penampilan. Aku tidak boleh menurunkan kewaspadaanku. Namun seketika kewaspadaannya langsung menghilang dan ia berpikir akan memelihara rubah itu karena ia sangatlah lucu. Akan tetapi secepat kilat ia melompat untuk menjaga jarak. Ia berkata, "Hampir saja aku terhasut oleh tipu dayanya. Dia bisa mempengaruhi pikiranku seperti rubah ekor 9. Kemudian ia berpikir akan melanjutkan menuju jantung hutan bambu. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya ia telah sampai pada ujung jalan hutan itu. Aku tidak menyangka jika jantung hutan ini tidak seluas yang aku perkirakan. Apakah aku tersesat? Kenapa aku bisa secepat ini sudah sampai pada ujungnya? Ini sungguh mengecewakan. Itu berarti bambu spiritual yang aku cari sudah aku temukan dengan semudah ini." Namun Hajin begitu terkejut saat ia menyentuh batang bambu itu. Energi ki pada bambu ini sangat besar sekali. Aku merasakannya, energi yang besar hanya terpusat kepada bambu ini. Apabila aku sekarang memurnikan 3 batang bambu, maka mungkin saja aku akan menjadi seniman bela diri terkuat dalam segi energi tenaga dalam. Namun Hajin tidak ingin menjadi rakus dengan mengambil 3 batang bambu sekaligus, karena ia menyadari bahwa tubuhnya masih belum cukup kuat untuk menyerap energi murni sebanyak itu. Meskipun ia merasa sangat sayang apabila hanya mengambil 1 buah batang saja, karena untuk mencapai ke jantung hutan bambu sangatlah menyusahkan. Tiba-tiba Hajin menyadari ada sebuah rebung bambu yang baru saja tumbuh di sekitar situ. Seketika ia pun mencoba untuk mencabut rebung itu. Ia berpikir, aku juga merasakan energi ki pada rebung ini sangatlah murni. Aku bisa mengambilnya tanpa harus menggunakan teknik pemurnian. Terlihat Hajin sekuat tenaga menarik rebung itu. Dasar bajingan, rebung sekecil ini sangat sulit sekali untuk dicabut. Aku tidak ingin meninggalkan rebung ini karena aku hanya mengambil 1 batang bambu. Setelah beberapa saat ia berjibaku untuk mencabut rebung itu. Pada akhirnya ia pun berhasil mencabutnya dari cengkeraman tanah. Dan saat itu juga rubah kecil yang sedang tidur pulas langsung terbangun karena ia merasakan ada sesuatu yang telah mengganggunya. Beberapa saat kemudian terlihat Hajin yang langsung memakan rubung itu. Ia bergumam, "Ini sangat lembut dan juga enak sekali. Tapi entah kenapa aku tidak merasakan apapun. Padahal sudah sangat jelas rubung ini telah dipenuhi oleh energi yang murni. Seharusnya saat ini aku merasakan banyak energi yang mengalir. Selain rasa hangat yang ada di dadaku, aku tidak merasakan sesuatu yang lain." Hajin pun bersiap dengan pedangnya. Ia berkata, "Kalau begitu aku akan memotong bambu spiritual yang sesungguhnya." Terlihat Hajin yang bersiap untuk memotong bambu itu. Ia berpikir, lebih baik aku segera memotong bambu ini dan langsung membawanya keluar dari sini. Akan tetapi di saat ia menebaskan pedangnya dengan sangat kuat, ia begitu terkejut karena pedang yang ia gunakan tidak mampu memotong bambu itu.
Sambil memperhatikan pedangnya, ia berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa bambu ini tidak bisa terpotong? Apakah ayunanku yang begitu lemah?" Berkali-kali Hajin mengayunkan pedangnya, akan tetapi hasilnya tetap saja sama. Ia tidak mampu menggores sedikit pun bambu itu. Wajahnya pun begitu kesal karena ia telah banyak menghabiskan waktu hanya untuk memotong satu buah bambu saja. Terlihat Hajin memfokuskan kekuatan kepada pedangnya. Ia berpikir, apapun yang terjadi, aku harus memotong bambu ini. Biarkan sebuah pedang mengikuti keinginan orang yang memegangnya dan mengalirkan aura pedang bergerak seperti yang diinginkan. Dengan teknik berpedang tebasan bulan, Hajin pun langsung mengayunkan pedangnya. Benar saja, bambu itu seketika langsung terbelah menjadi dua bagian. Sambil tertawa puas, ia berkata, "Aku tidak menyangka untuk memotong bambu ini, aku harus menggunakan teknik berpedang asasinku. Bambu ini cukup sulit apabila digunakan sebagai senjata. Aku penasaran seberapa banyak energi di dalam bambu ini, sehingga membuatnya menjadi sekeras baja. Semakin dalam aku mempelajari tentang hutan bambu ini, maka semakin luar biasa. Sangat banyak rahasia yang aku tidak ketahui tentang hutan ini." Namun Hajin langsung terdiam saat mereka menatap satu sama lain. Di saat ia mulai sadar, ada seekor rubah telah berdiam di sampingnya. Ia begitu terkejut dan melompat ke belakang. Ini adalah rubah yang tadi. Sejak kapan ia ada di sampingku? Aku tahu kalau pandanganku memang terfokus kepada bambu spiritual, tetapi seharusnya aku bisa menyadari kalau dia ada di sini. Hajin begitu kesal saat rubah itu melompat untuk mendekatinya. "Dasar bajingan imut, apa yang kau inginkan dariku? Lebih baik kau pergi saja dari sini." Ia kembali berpikir, aku tidak boleh menurunkan kewaspadaanku. Bajingan imut ini memang terlihat sangat mengemaskan dan lucu, tetapi dia adalah binatang iblis penghuni jantung hutan bambu. Dari keberadaan dan tatapan matanya, aku tidak merasakan aura pembunuhnya. Meskipun teknik penglihatan Mahatahuku mengatakan kalau ini tidak apa-apa, tapi tetap saja aku harus waspada. Bajingan imut ini begitu kecil, sehingga apabila ia menyerangku, aku yakin kalau serangannya tidak akan terasa sakit. Jadi biarkan aku mengelusnya karena dia terlihat sangat jinak. Akan tetapi, tiba-tiba saja suasananya langsung berubah menjadi sunyi dan hening ketika binatang rubah itu menggigit semua jari Hajin. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.